Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah di kesempatan duha yang penuh berkah ini kita akan membahas ini buku yang saya tulis ya. Judulnya Ibu Madrasah, Ayah Kepala Sekolah, insyaallah ya. Ini saya bawa dari Jogja, ternyata stoknya habis ya. Jadi bawanya cuma secukupnya kayaknya nih. Ya, dan mungkin tadi dapat pesan dari panitia dibagikan di awal biar semangat katanya ya. Ya, mungkin kita bagikan dulu ya. Bagikan ya, insyaallah seri ya. Ya, saya ingin bagikan yang pertama sebagaimana ini kayaknya lebih enak dipegang ya. Biar apa? Biar deket terus. Biar suaranya deket keras jadinya ya. Dekat terus sama mulut. Ya, mungkin saya bagikan dulu ya. Pertama ya, pertanyaannya sebagaimana hadis Nabi, kuis ceritanya jamaah ya, kuis. Ya, ini sebagaimana hadis Nabi SAW, laisa minna ma la yarham saghirana walam ya'rif syarafa kabirana. Bukan bagian dari kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang besar. Jadi yang dapat pertama yang paling tua umurnya ya kita hormati, dan yang paling kecil kita sayangi. Siapa yang paling tua dan yang paling kecil? Minta tolong ya Pak Heri dibantu insyaallah. Berapa Pak? Ngaku aja Pak, insyaallah dapat hadiah ya. Insyaallah ini dapat hadiah para jemaah. Atau nanti Pak Heri gimana? Sekarang? Oh ya, gimana nih jemaah nih? Yang paling kecil sama yang paling besar? Paling besar lagi. Paling sepuh. Yang paling kecil. Siapa nih? Berapa tahun? Siapa? Yang 2 tahun dapat ya, oke, dapat. Yang paling sepuh 3 tahun, yang 2 berarti dapat ya. Yang paling sepuh, masya Allah nih, paling semangat tapi ya. Siapa nih, kok nggak ada yang ngaku kalau yang paling tua? Nggak apa-apa, jiwanya muda tapi ya insya Allah. Ayo. 67 masya Allah ya, Fadol silakan. Kalau nggak ada yang ngaku lagi dapat. Ya oke ya, oke insyaallah gitu ya. Ini buat apa? Baik para jamaah, kita mulai insyaallah. Buku ini ya, judulnya Amanah Pendidikan Anak, Ibu Madrasah dan Ayah Kepala Sekolah, insyaallah. Para jamaah sekalian, ini buku saku saya tulis sebenarnya curhat sebenarnya jamaah ya. Buku saku ini curhat karena selama ini saya sebagai seorang ayah itu cukup lalai ya selama ini. Lalai dalam memberikan perhatian serta pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Pertama, sibuk di rumah sakit,
sekolah spesialis, kemudian belajar lagi di Mahat Ilmi, dulu ngambil kuliahnya 2 jamaah ya. Kemudian belum lagi ngajar bahasa Arab. Ini sudah sibuk sehingga saya pun merasa anak-anak semakin besar. Sekarang anak sudah 6. Sudah saatnya banyak muhasabah, dan hasilnya buku ini. Ini saya tulis di mukodimah buku ini. Hasilnya ini. Ibu madrasah dan ayah kepala sekolah. Dan buku ini dulu saya tulis cukup singkat ya, karena sambil curhat ceritanya, mengalir gitu. Ya, sebentar saya tulis buku ini. Di sini saya sampaikan kalau saya berubah ketika mendapat nasihat dari kajian seorang syekh. Dan ini mudahan menjadi momen bagi kita semua mulai berubah, baik para ayah maupun para ibu, memberikan pendidikan perhatian terbaik bagi anak kita, karena anak yang paling berharga di muka bumi ini, melebihi pekerjaan, karir, dan sebagainya. Suatu ketika para jamaah sekalian, ada kajian seorang syekh, kemudian kajiannya khusus para duat. Kajian syekhnya khusus para duat, kajian khusus ustadz, kajian tertutup di hotel. Kemudian beliau menyampaikan satu poin. Sebelum menyampaikan, beliau mengucapkan kata-kata maaf. I'zirni, maafkan aku. Dia ulangin lagi ya. Jadi dia minta maaf dulu, maafkan, maafkan. Kemudian dia seolah-olah dia paham, syekh tersebut paham bahwasanya nasihatnya ini mungkin akan menggetarkan, menggoncangkan, dalam tanda kutip menyindir sebagian para duat, para aktivis dakwah saat itu. Makanya sebelum menyampaikan dia mengucapkan 2 atau 3 kali kata-kata maaf, ma'zirotan, i'zirni, maafkan, maafkan. Akhirnya beliau membawakan ayat yang berbunyi, ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang paling dekat dahulu. Beliau bacakan ayat tersebut. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Kemudian mulailah beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Sekarang perhatikan kalian para duat, para ustadz, aktivis dakwah, takmir masjid, relawan bencana alam, relawan kemanusiaan. Perhatikan ayat tersebut. Salah satu tafsir ulamanya, yang paling berhak mendapatkan dakwah adalah keluarga kita dahulu. Yaitu siapa? Yang paling dekat siapa? Anak dan istri. Yang paling berhak mendapatkan dakwah kita. Dilanjutkan lagi, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita siapa? Keluarga terdekat, anak, istri, dan keluarga-keluarga yang lain, ayah, ibu, saudara kandung, sepupu, paman, bibi selanjutnya. Yang paling dekat dulu.
Sehingga yang paling berhak mendapatkan hasil dari perubahan kita belajar agama ini, alhamdulillah para jamaah, kita belajar agama ya. Kita bolak-balik ke masjid sholat 5 waktu. Kita kemudian bolak-balik ke majelis taklim satu, ke majelis taklim selanjutnya. Kita berusaha istiqomah di atas sunnah. Kita berusaha berpakaian dengan tampilan sunnah. Kita berusaha mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan-amalan sunnah, mulai sholat duha, mulai sholat malam. Alhamdulillah, ini semua suatu kebaikan. Tapi yang paling berhak mendapatkan dakwah kita, perubahan akhlak kita, hasil ngaji kita, hasil agama kita, yang paling berhak mendapatkan senyum terbaik, yang paling berhak mendapatkan waktu terbaik, yang paling berhak mendapatkan akhlak terbaik kita siapa? Keluarga terdekat, yaitu yang paling dekat adalah anak dan istri. Begitu juga dengan ibu-ibu, yang paling berhak mendapatkan senyum suaminya, yang paling berhak mendapatkan kata-kata lembut suaminya, yang paling berhak mendapatkan pelayanan siapa? Suaminya dan anak-anaknya. Itu syarah dari ayat tadi. Yang paling berhak mendapatkan hasil belajar agama kita. Dan untuk apa kita belajar agama, jemaah? Belajar agama untuk apa? Untuk itu semua. Untuk lebih baik akhlaknya, lebih ramah, lebih murah senyum, lebih bermanfaat bagi manusia, menyebarkan kemudahan-kemudahan di muka bumi. Itu tujuan kita belajar agama. Dan yang paling berhak mendapatkan adalah anak dan istri, karena itu yang akrobin paling dekat. Kemudian nasihat dilanjutkan. Sekarang bagi kita yang udah belajar agama, para ustadz saat itu, aktivis dakwah, kemudian pengurus masjid, ya, jangan sampai misalnya seorang yang mengajarkan agama di luar majelis ilmunya banyak, sehari bisa ngisi 3-4 kali, tapi ternyata di rumah tidak ada majelis ilmu untuk anak dan istrinya. Nah, saat itu juga beberapa aktivis dakwah dan ustadz memang benar terasa tertampar bolak-balik, terguncang dan tersindir. Makanya syekhnya sebelum itu menyebut minta maaf 2 atau 3 kali. Dan memang saat itu kita, termasuk saya, langsung tersindir, langsung tergugah. Benar ternyata. Benar. Dulu di Jogja, jadwal saya mengajar ba'da subuh penuh, ba'da maghrib penuh, full, ngajar bahasa Arab, ngajar kajian. Karena itu waktu golden time untuk kita yang pegawai, orang kantoran, bukan ustadz 24 jam. Habis subuh ngajar, jam 6 berhenti, pulang ke rumah sakit. Pulang jam 4, jam 5, beres-beres, maghrib ngajar sampai isya. Habis isya waktu keluarga. Itu golden time untuk kita yang sibuk. Ternyata sibuk. Dahulu saya keluar kota seperti ini, ngisi kajian setiap pekan.
setiap pekan jemaah. Keluar seperti ini. Mungkin libur 1 kali aja. Setiap pekan keluar seperti ini, ninggalin anak istri di rumah. Dan saat itu langsung merefleksikan diri, langsung tergugah, anak-anak udah makin besar, butuh perhatian, butuh waktu dari kita, butuh waktu yang dihususkan, bukan sisa-sisa tenaga, bukan sisa-sisa waktu. Sisa waktu dari kerja kita, belajar kita, itu pun udah capek, nggak konsen, main-mainnya ala kadar, mainnya sama anak-anak sambil ngantuk-ngantukan, sambil capek. Sisa. Akhirnya para jamaah, ya, jadilah buku ini, mulai merefleksikan diri. Ternyata saya selama ini salah, jemaah. Itulah pentingnya nasihat. Pentingnya watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling menasehati, inti kehidupan saling menasehati, jemaah. Sehingga Imam Syafi'i mengomentari surat Al-Asr ini, lauma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Imam Syafi'i. Jadi kalau Allah hanya menurunkan hujah, hanya surat Al-Asr ini cukup. Hakikat kehidupan itu saling menasehati, siapapun itu. Sekarang kita menasehati, besok kita dinasehati. Kemudian watawasaw bis sabr. Sekarang kita bilang sabar sama orang lain, sabar ya. Besok kita yang digitukan. Harus ada orang lain yang bilang ke kita, kamu sabar. Sabar ketika beramal, sabar ketika meninggalkan maksiat, dan sabar ketika ditimpa musibah. Cukup 3 ini. Dan akhirnya mulai curhat di buku ini. Mengalir saya tulis ini. Waktunya singkat, nggak lama. Ya. Kemudian mulailah saya berubah, jemaah. Akhirnya keluar kota seperti ini diselang-seling. Sekarang keluar kota, pekan depan nggak keluar. Akhir pekan waktu untuk anak sama istri. Mereka berhak dapat liburan sama keluarga, main-main sama bapaknya, diajak keluar jalan-jalan ke tempat-tempat yang mubah, liburan sama anak, main. Itu hak mereka. Dan memberikan kenangan indah masa kecil. Ada kenangan masa kecil, liburan sama bapak ibunya, kenangan. Yang kenangan inilah dibutuhkan ketika kita sudah tua, sepuh, ketika kita sudah di bawah tanah, sudah wafat, anak-anak sudah berkeluarga, sudah pergi sibuk sama suaminya, sibuk sama istrinya, sibuk sama anak-anaknya. Kalau tidak ada kenangan, kita dilupakan. Tidak ada kenangan indah masa kecil, dilupakan kita. Baru banyak sekali yang menyesal. Banyak sekali kita baca kisah yang menyesal orang tua ketika muda berkarya, berkarir, harta, jabatan, kedudukan, dia cari, dia dapat semuanya. Anak-anak waktu kurang. Banyak sekali, banyak, coba dicari, ditanya yang 60, 70 sekarang. Banyak sekali mereka dulu nyesal kenapa tidak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya sudah pada sukses, sudah pada kemana, tapi semuanya lupa orang tua. Lupa, mau nelpon lupa, menanya kabar, apalagi berkunjung. Sebenarnya bukan salah anak-anak, karena anak-anak tidak punya kenangan indah dengan orang tuanya. Nggak ada yang dikenang. Seandainya ada kenangan buruk. Kenangan yang anak-anak kalau ingat rumah males, ingat rumah males nih. Mengingat aja rumah udah malas, karena banyak kenangan buruk di rumah. Nggak ada kenangan indah, tidak ada kasih sayang, belayan, tidak ada yang dikenang, yang malah di rumah berkelahi, orang tua ribut, orang tua berkelahi, nggak ada kenangan, malas. Dan ini pun saya jumpai ketika zaman kuliah di Jogja.
Kok nggak pulang kampung? Males pulang. Paling saya pulang sehari 2 hari, balik lagi ke Jogja. Kenapa? Di rumah nggak ada yang enak. Sampai rumah masalah aja, orang tua ribut, ini begini, mending saya balik. Nggak ada kenangan dia. Kasih kenangan dia. Ajak main, ajak lihat. Nggak apa-apa jamaah. Liburan mubah boleh. Ya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, fasiru fil ardi fanzur kaifa bada'al khalq. Allah sebutkan, berjalanlah di muka bumi. Sebagian ulama mengatakan ini dalil bolehnya kita liburan, jalan-jalan, mubah. Berjalanlah di muka bumi, kemudian lihat bagaimana Allah memulai penciptaan. Lihat gunung, lihat laut, lihat pantai, lihat ini, jalan-jalan. Boleh. Jadi mulai saya pribadi ngatur jadwalnya. Sekarang ke Semarang, besok udah enggak. Besok waktu keluarga. 2 pekan lagi baru pergi lagi. Ada jadwal tempat lain. Liburan sama anak-anak, jalan-jalan. Berikan kenangan indah buat mereka. Sehingga ketika anak sudah besar, mereka sudah sibuk dengan keluarga, dengan anaknya. Sibuk, banyak kenangan indah. Ketika dia jalan-jalan dengan anak istrinya ke pantai, dia ingat orang tuanya. Oh, dulu saya sering diajak ke pantai dengan orang tua. Dia ingat orang tuanya, dulu saya sering diajak seperti ini. Akhirnya dia ingat orang tuanya. Ketika muncul kenangan, kemudian telepon orang tuanya. Gimana kabar Pak? Gimana Bu, sehat? Minimal WhatsApp. Gimana Bu, sehat? Karena dia teringat ada kenangan. Ada kenangan. Jalan ke gunung, dia ingat orang tua dulu pernah ngajak. Oh, dulu orang tua ngajak saya begini. Pantesan orang tua ngajak seperti ini dulu, karena saya senang. Sekarang saya pun ajak anak-anak saya ke gunung, main-main. Bonding, ilmu psikologi sekarang bonding dengan anak-anak. Kasih kenangan yang indah, dia telepon orang tuanya, gimana Bu? Sehat Bu? Nggih. Alhamdulillah. Iya, ini sedang jalan-jalan di gunung sama anak-anak dulu juga. Ya, begitu. Kenangan indah. Demikian juga waktu mengajarkan. Sama juga sekarang waktu mengajarkan, memberikan petuah-petuah, memberikan nasihat sambil dipeluk, sambil elus kepalanya, kita doakan barakallahu fikna. Memberikan petuah, nasihat, mengajarkan. Begitu juga ternyata selama ini di rumah jadwal kajian, jadwal belajar nggak ada. Kemudian apa yang saya pribadi lakukan? Yang saya lakukan mengurangi jadwal jemaah. Mengurangi jadwal kajian ngajar orang lain. Sekarang diganti dengan ngajar anak istri di rumah. Bukan stop ya, ngurangin. Para jamaah sekalian, dulu di rumah saya buka majelis ilmu khusus di rumah. Majelis ilmu khusus kajian di rumah saya. Jadi beberapa ikhwan-ikhwan datang ke rumah saya ba'da isya ngaji dan kajian khusus. Bukan kajian umum seperti ini. Karena kajiannya khusus, jamaahnya khusus, itu kajian di rumah itu kajian kitab. Pakai kitab gundul. Sudah banyak kitab-kitab habis yang kita habiskan. Kita baca kitab gundulnya. Jadi kajian khusus bukan seperti ini. Baca kitab, jelaskan. Baca kitab, jelaskan. Majelis khusus di rumah saya. Ada ikhwan datang, sekitar 5-10 datang. Karena yang bisa ngikutin cuma yang bisa bahasa Arab aja. Makanya khusus. Jadwal ba'da isya. Jadwalnya 3 kali sepekan. Datang ke rumah, saya siapin makanan, baca kajian, baca kitab, kita bacain sampai habis. Baca soroh. Habis itu makan-makan.
3 kali sepekan jadwal di rumah. Kemudian setelah sadar, anak-anak semakin besar. Udah SD, SMP. Akhirnya kajian itu saya stop. Nggak ada lagi. Berganti dengan ngajarin anak istri di rumah. Sehingga jadwalnya ganti, kajiannya stop, ganti. Jadwalnya apa? Ada kajian sama istri saya. Saya ambil buku 2, kitab Tauhid. Saya ingat Qaulus Sadid, saya cetak 2, untuk saya 1, untuk istri saya 1. Ada jadwalnya. Saya tulis. Ini jadwal kajian sama kamu. Duduk 10 menit saya bacakan, dengar. Karena istri saya bisa basic bahasa Arab ya. Ini saya cetak 2 buku, ini pegang. Duduk sama saya kajian, sini saya bacakan. Bacain, kemudian faedah. Dan saya mulai dengan sebagaimana majelis ilmu. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kalau saya bacain. Duduk sini saya bacain kamu. Bacain istri. Ngaji berdua sama istri. 10 menit. Itu ada jadwalnya. Kemudian saya buat jadwalkan untuk anak yang SMP, saya beli buku 2. Buku basic dalam agama. Saya print 2, saya kasih 1, saya kasih anak 1, 2 orang SMP. Kalian duduk berdua, sekarang jadwalnya Abi ngajarin. Duduk, ada jadwalnya. Sini, duduk sini, jadwal. Tak bacain, tak jelaskan. Buat yang kecil ada. Kisah-kisah Nabi. Ada jadwalnya. Mereka duduk, saya bacakan. Dan ditambah lagi ada jadwal setoran hafalan. Jadi anak-anak setoran hafalan sama bapaknya. Setelah seharian ditalkin sama ibunya. Jadi anak-anak itu ada jadwal setoran hafalan sama saya. Khusus setoran hafalan, setelah setoran hafalan perjanjiannya beli es krim, makanya semangat. Tuh, setoran. Ada setoran. Dan itu saya tulis jadwalnya, ada jadwalnya. Saya tulis, saya kasih tahu nih jadwalnya ya. Kajian di rumah. Kajian yang tadi libur. Bukan libur selamanya. Sehingga beberapa ikhwan protes, Ustadz, kok diliburin kajiannya Ustadz? Kita kehilangan tempat ini. Tempat ngaji. Sudah bagus kita ngaji, kita ngumpul, habis ngaji makan-makan, ngobrol, gosip. Sampai jam 10. Kok diliburin? Protes. 2-3 kali sepekan ngaji di rumah saya. Kehilangan kita Ustadz nih. Karena habis ngajinya tuh ngobrol-ngobrol, membicarakan macam-macam yang heboh-heboh lagi, heboh-heboh di sosmed tuh apa kita bicarain. Mereka kehilangan. Diprotes. Saya bilang, waduh, saya ngajarin anak istri wajib ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesi khusus Allah nanyakan kepada saya sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin ditanya. Ada sesi khusus nanti di bagian hisab. Allah tanya kepada saya. Bagaimana pendidikan anak istrimu? Sekarang jawab. Dihisab, ada. Dan itu wajib, itu pasti. Hatman. Pasti ditanya sama Allah. Siap-siap dihisab. Ya. Nanti bagaimana saya jawab di depan Allah? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam. Ditanya sama Allah, saya jawab apa nanti? Karena mendidik saya waktunya untuk anak istri. Anak udah 5-6 sekarang. Mendidik anak istri wajib ditanya nanti. Saya minimal ketika ditanya sama Allah saya bisa jawab lah, ada jawaban gitu. Sedangkan kalian maaf gak wajib saya ajar kalian. Hukumnya sunnah. Dan kita punya skala prioritas. Mereka kecewa tapi paham. Libur, kecewa berat. Karena katanya kajian malam itu yang ditunggu-tunggu katanya. Capek-capek kita kerja Ustadz, ya kita pas ngaji malam enak baca kitab, makan, ngobrol sama antum. Ngobrol yang heboh-heboh, sosmed lagi heboh apa ini katanya nih. Enak itu.
hilang katanya. Libur jemaah. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada jadwal kajian. Saya taruh, walaupun kadang-kadang libur, terutama sama istri banyak liburnya, baru aja duduk sebentar kan, duduk sebentar baca. Tiba-tiba ada anak datang, naik di punggung, naik di apa, ya kita tunda ya udah. Jadi sama istri banyak liburnya. Baru sebentar nih, coba duduk sebentar baca. Kita baca, enggak bisa. Sama anak-anak juga kadang libur. Setoran hafalan juga kadang libur karena ketiduran, karena apa, karena ini. Tapi setidaknya para jamaah, saya sudah buat program. Insya Allah berjalan. Pekan lalu masih kajian sama anak-anak yang SMP saya bacain. Bacain, walaupun 5-10 menit. Setidaknya di rumah ada program. Ada jadwal, ada majelis ilmu di rumah, turun malaikat, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Di rumah ada jemaah. Walaupun nggak jalan, walaupun nggak stabil, tapi ada, masih berjalan, libur. Kemudian yang paling penting jamaah, apa jawaban kita nanti kalau ditanya sama Allah? Itu pasti tidak bukan suatu yang terlewatkan. Semua kita ditanya, baik kita suami maupun istri juga ditanya. Ya, karena perempuan juga mas'ulatun ya an ra'iyatiha. Perempuan juga ditanya tentang pendidikan anak-anaknya. Kalau bapaknya double, istrinya sama anaknya. Karena kepala sekolahnya. Kalau ada apa-apa kan yang dipanggil kepala sekolahnya. Minimal ada jawaban. Coba kita sekarang jamaah. Ini pasti, suatu yang pasti kita akan berdiri di depan Rabb semesta alam. Berdiri begini, ditanya di sidang, dihisab. Apa yang kamu lakukan untuk pendidikan anak istrimu? Kira-kira kita jawabannya apa kira-kira jamaah nih? Apa kira-kira jamaah? Sekiranya kita diwafatkan sekarang nih. Pasti ditanya ini. Apa jawaban? Kalau saya mudah-mudahan ya, tadi itu ya Allah, saya udah ada program di rumah. Ada jadwal ngejar istri. Ada jadwal ngajar anak, ada setoran hafalan, walaupun nggak jalan ya mudah-mudahan bisa mendatangkan ridhomu. Adalah saya jawab dikit ya. Ditanya sama Allah besok. Demikian juga para jamaah nih, aktivis dakwah. Yang udah ngaji. Aktivis dakwah misalnya pengurus kajian. Pengurus masjid, takmir. Kadang-kadang kita bisa rapat sampai tengah malam. Rapat memikirkan program. Bagaimana caranya masjid ini makmur. Oh, kita adakan kajian. Ini kajian pemuda, kajian pemula, kajian advance. Kita buat program tahsin. Kita buat program bahasa Arab. Kita buat ini. Itu rapat sampai tengah malam. Semangat rapat untuk majelis ilmu, untuk kajian. Kadang-kadang kita tabligh akbar juga. Semangat rapat buat program, merencanakan, kemudian buat plan A, B, C, D. Tapi pernah tidak kita di rumah duduk sama istri ngobrol tentang program pendidikan anak kita? Pernah nggak? Duduk sama istri yang dua-duanya nih sama-sama bertanggung jawab, sama-sama ditanya, ngobrol berdua sama istri tentang berbagai program pendidikan anak kita. Di rumah tuh anak kita gimana? Hafalannya bagaimana? Akhlaknya bagaimana ini? Yang satunya begini, yang satunya memang suka ngapal, yang satunya nggak mau. Oh, gimana caranya supaya bisa? Apa caranya? Kita pikir sebagaimana kita juga kalau di luar kan kita keluar semua ide-ide brilian, program-program mantap semuanya keluar untuk supaya bagaimana masjid makmur, masjid ini. Harusnya di rumah juga begitu. Kita pikirkan program pendidikan anak kita apa. Ini pasti ditanya sama Allah nih. Pasti.
Apa yang kita jawab nanti? Coba kita pikir sama istri, program pendidikannya apa? Ini bagaimana? Yang anak ini kuat hafalannya, ini hobi gambar. Kita apa? Ini hobi gambar. Oh, kalau gitu kita coba ini apa? Coba anak ini kita ikutin program pelatihan gambar, desain. Mudah-mudahan besok bisa menjadi desainer dakwah, desainer ini. Itu diskusi sama istri. Anak ini gimana? Dibuatkan programnya. Atau minimal diskusi lah atau apa gitu. Sebagaimana kita ini. Sebagaimana kita berdakwah keluar. Demikian juga sebagian kita relawan. Ada relawan dakwah. Bencana alam berangkat. Relawan ambulan, orang sakit, meninggal. Ada yang butuh berangkat. Cepat. Sampai sana berbagi kebahagiaan, berbagi. Ini semua bagus, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus ini. Umat sangat butuh yang seperti ini. Butuh takmir, butuh aktivis dakwah, butuh semuanya. Itu bagus semuanya mendatangkan ridho Allah. Tapi jangan sampai kita semua salah prioritas. Seperti itu berangkat, semangat. Program-program ada, tapi di rumah, untuk keluarga, untuk anak, mana jemaah? Programnya mana? Ngobrolnya mana? Diskusinya mana? Musyawarahnya mana? Butuh itu dibicarakan. Yang satu ini suka audio. Ya udah kalau gitu kita pasang TV di rumah. Kita pasang TV, kita nyalain nyalain suara Al-Qur'an. Ya, anak-anak sambil main, kadang sambil dengar. Ini diperbolehkan, ada fatwanya. Sambil, namanya juga anak kecil. Dan akhirnya dia hafal surat itu. Efektif. Seperti itu buat. Diskusikan bagaimana sekolahnya, bagaimana pengaruhnya. Itu kan ada ngobrol. Jangan mengalir begitu aja. Pendidikan anak mengalir aja, diserahkan pada gurunya, memang begitu. Enggak, dibuat program. Sebagaimana kita mencanangkan dakwah, program di masjid, program di sini, dakwah ini, bagaimana bisa ini. Kemudian kita mikirkan yang jauh-jauh. Ya, ada bencana di sana kita pikirkan. Kemudian ada program pemurtatan di luar sana kita pikirkan. Oh, di daerah terpencil ada pemurtatan, buat programnya, buat ininya, adakan bakti sosial. Kemudian diadakan juga pengobatan gratis. Kemudian kita bangun sumur di sana. Karena mereka tekniknya pemurtatan dengan cara mengiming-imingi harta. Kita harus semangat, semua dipikirkan, jauh-jauh dipikirkan program-programnya. Ini semua bagus ya, Ma. Bagus. Umat butuh seperti ini. Tapi jangan kita salah prioritas. Di rumah nggak ada pikiran seperti ini. Program nggak ada, diskusi nggak ada. Padahal tadi hadis ayatnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan, dakwah, hasil beragama kita kepada siapa? Keluarga yang paling dekat dulu. Jadi para jamaah sekalian, ini pengalaman saya pribadi hasil nulis buku ini, bukan maksudnya mengecilkan dakwah jamaah. Kalau saya tadi jangan diikutin ya, ngurangin jadwal. Jangan juga tuntut ustadz-ustadz kita ngurangin jadwal, jangan. Ini beda keadaannya, karena kalau ustadz kita 24 jam. Kalau saya udah ini dokter lagi, spesialis. Saya kerja di 4 tempat, 3 rumah sakit, 1 kampus. 3 rumah sakit 1 kampus ya, Ma. Makanya saya tuh ya, jangan tuntut ustadz lain ngurangin jadwal. Kalau saya udah wajib ngurangin jadwal. Jangan tuntut juga orang lain ngurangin kesibukan di masjid. Jangan tuntut juga supaya pensiun jadi relawan, jangan. Itu semua bagus. Semua tetap jalan. Cuma prioritasnya sekarang. Tetap ya, ingat ya, habis ini ibu-ibu ya, pulang-pulang jangan dimarahin bapak ya, kan no. Dengerin sudah belum? Berhenti jadi takmir. Ya, pulang-pulang ibu-ibu jangan disindir loh. Itu kan jadi relawan ambulan tuh. Nah, itu kalau dipanggil pergi, saya panggil nggak dipanggil nggak pernah datang. Nah, dengerin tuh, udah berhenti jadi relawan. Jangan. Ini semua bukan maksudnya untuk mengecil, untuk berhenti berdakwah, tetap jadi takmir.
Tetap berdakwah, yang biasa ngajar. Jadi relawan, kajian tetap kajian. Hanya saja jangan kita salah prioritas. Kalau saya memang harus dikurangin jemaah. Udah terlalu sibuk. Harus kurangin memang. Nah, dan kasih pemahaman ke teman-teman jamaah yang protes. Ya. Makanya termasuk jadwal luar kota itu juga jadi berkurang karena berkurang ya. Makanya saya baru bisa ke Semarang ini terakhir 2018. Baru bisa ke sini lagi karena memang udah berkurang jadwalnya. Ya, bagi-bagi ke kota lain, baru ingat Semarang sekarang ya. Maaf. Baru sekarang terakhir 2018 saya ke sini. Karena memang sudah dikurangin jadwalnya. Tidak setiap bulan lagi seperti dulu. Ya. Sekali lagi jangan berkurang ya istilahnya. Ini sekedar curhat saya, berlaku untuk saya aja jemaah. Tetap dakwah, tetap jadi takmir, tetap ini hanya saja jangan kita salah prioritas. Ya. Demikian juga kita pengen anak kita jadi hafizoh. Siapa yang nggak pengen anak jadi hafizoh? Impian setiap orang. Kebanggaan dunia akhirat. Di dunia kita bangga, di akhirat dipakaikan mahkota kepada orang tuanya. Dipanggil, bangga. Ketika anak wisuda saja, masya Allah banyak orang tua bangga, nangis dipanggil anaknya, dikasih dikalungin, pakai toga, orang tuanya bangga luar biasa disebutkan. Ya biasanya dipanggil anaknya, kemudian dipanggil juga orang tuanya kan? Ya kepada anak silahkan maju, ya pakai toga, ya ini anak dari bapak fulan dan ibu fulanah, mohon berdiri ibunya. Banyak yang nangis, terharu, bangga. Anaknya berhasil. Demikian juga di hari kiamat. Dipakaikan mahkota. Mendapatkan kedudukan. Dunia akhirat. Siapa yang nggak mau anaknya hafidhoh? Ya. Siapa yang nggak mau? Tapi kita sebagai orang tua nggak pernah nyimak hafalan. Gimana ini? Ya. Anak itu setoran ke orang tuanya, setoran hafalan. Walaupun di kampus, di sekolah, di kampus juga enggak. Sama kita juga setoran. Setoran hafalan. Dibuat jadwalnya. Ada jadwal, walaupun enggak istiqomah ada jadwal. Sekarang setoran, besok libur. Saya pun demikian. Sekarang setoran, tapi kadang-kadang yang kecil libur, yang apa gitu. Ada. Jadwal setoran. Sama kita. Dan terus terang jamaah, masya Allah, ini pengalaman saya pribadi ya. Tidak ada yang membuat saya paling bahagia, paling senang ketika anak-anak itu baris di depan saya sedang nyetoran hafalan. Jadi saya pulang ke rumah sedang capek, sedang apa, tapi saya duduk bersandar di tembok, duduk di lantai bersandar di tembok, kemudian anak ngantri setoran hafalan, itu bahagia luar biasa jamaah. Kebahagiaan saya, hilang capek, hilang rasa ini. Itu kebahagiaan saya jamaah. Mereka duduk ngantri gini. Saya duduk di lantai, baring di tembok, kemudian mereka ngantri, mereka setor hafalan sama saya, itu hilang. Capek hilang jemaah. Kebahagiaan itulah manisnya iman. Manisnya iman. Malah saya yang tagih-tagih, ayo, hafalan, cepat sini. Datang, baris. Saya duduk nyandar di tembok, dengar mereka setoran. Setorannya nggak banyak-banyak, jadi kunci majelis ilmu di rumah, nggak usah lama-lama. Saya sama istri 5-10 menit. Sama anak-anak 10 menit. Setoran hafalannya berapa jemaah? 3-5 ayat. Jadi sebentar. Nggak bisa lama di rumah. Karena kalau lama-lama bubar itu. Yang kecil nangis, yang ini apa. Jadi cuma 3-5 ayat setorannya. Yang kecil malah cuma 2 ayat. Setoran sama saya. Tapi mereka setoran. Setoran gitu. Baris itu. Dari yang SMP, kelas 3. Ya ini baris. Sampai yang 2 tahun, 3 tahun. Sampai yang 2 tahun baris. Sampai yang 2 tahun saya talkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dia. An-Nas saya talkin. Al-Falaq saya talkin. 2 tahun. Senang kita, bahagia lihat mereka. Ya. Sekarang setoran apa? An-Nas. Oh ya, kul a'ud. Kita talkin. Birabbin nas. Dia ngikut. Bahagia jamaah, masya Allah. Enak sekali. Hilang capek, hilang
Insya Allah. Kebahagiaan itu disebut dengan qurratu a'yun, ya. Melihat anak-anak bahagia, mereka itu taat dalam agama. Bahagia rasanya, itulah manisnya iman namanya. Halawatul iman disebut, bahagia. Bahagia banget anak-anak nggak disuruh sholat tiba-tiba. Yang 4 tahun, 3 tahun nggak disuruh sholat, itu bahagia. Nggak kita suruh-suruh. Jadi harus ada para jamaah insya Allah ya, di rumah ada jadwal ya. Jadwal setoran hafalan sama bapaknya. Kemudian kita beli buku anak-anak ya, buku kisah Nabi kita bawain, kita bacakan. Kemudian karena anak-anak sudah besar, kita bantu kerjain PR. Itu anak-anak itu kalau nggak bisa ngerjain matematika panggil saya. Wi, ini matematika nggak bisa nggak? Iya, saya bantu kerjain PR matematika, tak ajarin gini caranya. Karena dulu saya promosi dikit, ikut Olimpiade matematika loh. Sama anak-anak. Saya tunjukkan rapor SMA, 10 matematikanya. Tak ambil nih rapor SMA-nya B, 10. Akhirnya dia kalau sulit matematika, fisika, sambil saya. Wi, matematika sulit, ya udah dia minta diajarin sendiri, ya udah saya dengan senang ngajarin gini caranya. Jadi malam-malam itu mereka ini, dan itu ada kebahagiaan di situ. Ngajarin anak-anak ada kebahagiaan, seneng. Dia panggil, minta pelajaran fisika, datang, minta diajarin, saya ajarin malam-malam. Bantuin ngerjain PR, itu ada kebahagiaan di situ. Bahasa Arab dia minta ajarin. Ada PR bahasa Arab sulit nih, biasa nih ajarin. Mereka karena sudah tahu kalau bapaknya ngajarin pelan-pelan, telaten, nggak buru-buru. Jadi mereka minta sendiri. Dan itu bukan waktu sisa. Waktu yang kita luangkan untuk anak-anak kita. Jadi ngajarin nggak sampai ngantuk-ngantuk, nggak marah. Gimana sih, kan udah diajarin, gimana ini? Ini ngantuk abi ini, jangan ini gimana gitu. Pelan-pelan diajarin. Mereka akhirnya senang sendiri. Kayak gitu. Dan situ ada kebahagiaan, ada kesenangan. Karena perintah agama halawatul iman, manisnya iman. Ada waktu bonding sama anak-anak. Bantu mereka kerjain PR. Ya, masalah-masalah sekolah. Ya, dan puncak dari itu semua, anak mau cerita sama kita. Ada masalah apa dia cerita sama kita. Itu puncaknya berarti. Berarti anak sudah merasa nyaman dengan orang tuanya. Mau terus terang. Itu puncak, anak sudah nyaman sama kita. Dia mau cerita, apapun itu, pahit manis cerita sama kita. Betapa banyak anak stres anak ini karena dia nggak mau cerita sama orang tuanya. Punya masalah, punya apa, nggak mau cerita sama orang tuanya. Nggak nyaman sama orang tuanya. Kebanyakan dapat nasihat, kebanyakan dapat omel. Karena kita orang tua ini penyakitnya overdosis nasihat. Apa-apa nasihat, besok jadi gini-gini ya. Gitu. Kasih uang aja nasihat lagi. Di jalan-jalan nasihat lagi, capek lah. Nggak nyaman. Anak-anak nggak nyaman sama kita. Betapa banyak anak stres, terlibat narkoba, kemudian kenakalan remaja, karena mereka nggak ada tempat cerita, nggak ada tempat mengeluarkan unek-unek. Mau cerita ke orang tua, ya Allah, orang tua sibuk sendiri, berkelahi sendiri, ya. Mau curhat sama orang tua, kena marah, kena omel, udahlah. Dia simpen dalam hati, curhat ke temannya, dapat teman yang buruk, temannya nasihatin macam-macam, udah rusaklah anak jadinya kan gitu. Dan puncaknya adalah begitu. Puncaknya itu anak mau cerita. Mau cerita sama kita, terbuka. Itu puncak, dia udah nyaman sama orang tua. Dan itulah yang benar. Anak perempuan saya cerita. Dia bilang jalan-jalan, kemudian dia jalan keluar, kemudian lihat cowok ganteng banget katanya. Cerita anak gadis, mau cerita sama saya, itu udah Pak. Kemudian dia goda-godain kita. Itu saya bersyukur dia mau cerita sama saya. Dan tekniknya jangan langsung diceramahin, haram, tundukkan pandangan, godul basor, bukan gitu. Kita ikutin dulu alur ceritanya gimana. Oh begitu ya, memangnya kenapa?
Ya, kita cari, ikutin dulu. Jangan nanti nasihatnya nanti. Biarkan dia cerita dulu, biarkan dia ini dulu. Begitu caranya sama anak-anak. Karena penyakit orang tua adalah overdosis nasihat. Dikit-dikit nasihat, kasih uang nasihat, kasih ini nasihat, capek, anak capek. Capek mereka. Dapat nasihat terus. Jadi hafiz ya, jadi hafizoh ya. Udah tahu, Bi. Capek tuh anak-anak tuh ya. Jenuh gitu. Nah, makanya salah satu teknik bonding, coba kita keluar sama anak-anak itu, keluar tanpa nasihat sedikit pun. Tahan dikit ini, gitu ya. Nggak ada nasihat, nggak ada keluar jadi hafizoh yang baik, apa, gimana, belajar yang nggak ada, coba keluar. Keluar doang sama anak-anak tuh, nggak ada nasihat, diem sedikit aja. Pokoknya ngomong macem-macem deh. Ngomong ini, ngomong itu, nggak ada nasihat. Coba sekali-sekali, bisa nggak jamaah? Bisa nggak kira-kira nih? Tahan dikit nasihat. Pokoknya bonding, ngomong macem-macem aja lah. Keluar sama anak gitu. Capek anak kita tuh deket dapat nasihat. Habis nasihat harapan, besok kamu mau harus yang gini, jadi imam, hafiz, pinter, kaya gitu ya. Untung anaknya bilang, loh Abi kok nggak kaya-kaya, nggak ini gitu kan. Jadi begitu para jamaah ya, kita bonding sama anak, jadi jatah waktu, ajarkan dan sebagainya, insyaallah ya. Ya ini mukodimah, curhatnya udah 1 jam jamaah ya, baru mukodimah. Ya dari buku ini. Dan insya Allah banyak berubah, kita banyak berubah, mudah-mudahan kita lebih bisa menunaikan, ini judulnya amanah pendidikan anak. Amanah pendidikan anak. Kemudian para jamaah, ini di sini juga di mukodimah sama di judul, saya jelaskan tentang judulnya ini. Ini kan judulnya kan amanah pendidikan anak. Kemudian judulnya Ibu Madrasah Ayah Kepala Sekolah. Saya jelaskan juga di mukodimah. Pertama, Ibu Madrasah memang benar jemaah. Ibu Madrasah, bahkan ini kalimat terkenal di Indonesia. Innal ummahat madrasatul ula. Diambil dari ungkapan bahasa Arab. Sesungguhnya para ibu adalah madrasah pendidikan pertama anak-anak kita. Dan diserap di sini, makanya ya di Indonesia pun terkenal ibu madrasah. Ya. Memang benar ibu. Ya, ibu madrasah pendidikannya. Kunci utamanya paling dekat sama anak, paling banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak. Dan sekarang dengan zaman sosial media, kita sebagai orang tua ini dapat tantangan. Ya, lebih banyak habis dengan sosmed daripada sama anak-anak kita. Ya. Waktu bonding kurang. Saya pun terlambat baru-baru menyadari, saya punya anak perempuan. Ya, perempuan yang sudah mulai balik 2 orang. Terlambat menyadari bahwasanya anak perempuan itu dia harus nyaman sama bapaknya. Terlambat nyadari. Tapi alhamdulillah nggak terlambat-terlambat banget ya. Salah satunya adalah dalam ilmu psikologi modern, ini dalam ilmu psikologi modern itu. Itu seorang bapak itu harus menyempatkan keluar berdua sama anak gadisnya. Harus sempat. Minimal sekali seumur hidup deh. Keluar berdua sama anak perempuannya. Keluar berdua, dating bahasanya sama anak perempuannya. Harus sempatin. Ini dalam ilmu psikologi modern. Harus dekat ya. Dia harus merasakan kenyamanan laki-laki pertama tuh orang tuanya. Bapaknya. Harus sempatin. Nah setelah saya sadar akhirnya saya nyempatin. Akhirnya ada jadwal saya keluar berdua sama anak. Jadi sama anak gadis saya keluar berdua doang. Ibunya di dada dulu ya. Berdua doang sama anak perempuan, saya ajak belanja. Saya bilang pilihlah skincare yang kamu mau, saya bilang. Bapak beliin. Dan selama berdua itu belanja sama anak perempuan gadis, nggak ada nasihat sedikit pun di kunjung. Pokoknya bonding sama anak. Dia ngomong apa kita layanin. Kemudian keluar berdua sama anak gadis. Cuma berdua doang, saya jadwalkan, khususkan waktu keluar. Kenapa Bi? Ini enggak, Abi pengen aja jalan-jalan aja. Kemana? Beli skincare nih, beli aja kamu. Beli apa? Udah dia beli. Habis itu pilihin buat adik-adik.
Habis itu kita ke swalayan, pilihin jajan buat adik-adikmu. Oke. Berdua doang sama anak gadis. Harus sempat pernah sekali lah keluar. Dan selama keluar nggak boleh ada nasihat sedikit pun. Bonding aja. Capek dia dengar nasihat kita. Udah lelah. Biar ada kenangan. Kemudian anak gadis selanjutnya lagi, yang kecil saya juga keluar berdua. Ajak swalayan. Mau beli apa? Abi beliin. Habis itu pilihin buat jajan buat adik-adikmu. Nanti kamu kasih ya. Sempatin keluar berdua. Sama anak gadis kita. Biar dia merasakan kehangatan ayahnya. Dia merasakan. Cukup. Sehingga ketika ada laki-laki menggoda, lebih hangat bapak saya. Sempatin berjamaah. Tadi ibu madrasah, memang benar ya. Kita waktunya adalah ujian di zaman ini dengan adanya sosmed. Termasuk buat ibu-ibu yang jadi madrasah. Ujian berat. Ibu sebagai madrasah ujian berat. Kenapa? Karena sibuk sosmed. Ibu-ibu kalau zaman dulu kala ya paling disibukin sama tahun 70-80 paling disibukin sama TV paling ya. Paling telenovela, India, gosip, entertainment paling itu ya. Habis itu berhenti habis. Ibu-ibu zaman dulu. Udah, makanya hebat yang buat acara, dibuat acara tuh duha. Anak sekolah, isi kerja, pas nonton pasti buka acara duha tuh telenovela India gitu kan. Sama infotainment, gosip-tainment alias gibah-tainment. Ibu-ibu nonton. Tapi alhamdulillah saat itu selesai habis programnya udah. Pulang-pulang dia fokus anak, fokus suami. Sekarang beredar sekarang, udah HP ini udah. 24 jam ibu-ibu. Bisa jadi ibu-ibu sekarang lebih sibuk. Tantangan kita semua, 24 jam. Sebagian ulama dulu mengisahkan, para ulama dulu, ibunya Imam Syafi'i janda. Ibunya Imam Ahmad janda. Ibunya Robi'atul Ra'i janda. Lahir dari tangan dia. Ulama besar. Robi'atul Ra'i gurunya Imam Malik. Itu imam-imam mazhab. Lahir dari tangan janda. Kuat, tulang rusuk sekaligus tulang punggung. Para ulama mengisahkan dulu, ibu-ibu, para ulama soleh dulu ketika dia menyusui anaknya, dia baca doa sambil melantunkan Quran, sambil menaruh harapan yang banyak kepada anaknya. Dia susui anaknya, kasih perhatian sambil dia elus, sambil doakan, barakallahu fiik, dia doakan jadi ini. Sambil nyusui anaknya. Zaman dulu kala. Kalau zaman sekarang nyusui sambil apa kira-kira jemaah? Nyusui sambil apa jemaah? Ya, enggak usah dijawab ya. Godaannya banyak, ada TikTok, ada Instagram, ada belanja online. Itulah ujiannya wanita. Kalau laki-laki harta, tahta, wanita. Kalau perempuan harta, tahta, Lazada, Tokopedia. Ujian berat. Jadi ibu madrasah juga, Masya Allah, ini kita juga harus menyisihkan waktu. Tantangan pendidikan anak zaman sekarang. Habis waktu dengan HP. Sebagian kita banyak menyalahkan Gen Z. Gen Z sekarang, tahu Gen Z jamaah ya? Jamaah tahu Gen Z enggak? Tahu ya. Banyak kita mengeluhkan sekarang, aduh Gen Z sekarang mentalnya mental jelek. Mental kerupuk. Gen Z sekarang masa kecilnya dirampas. Di HP di kamar doang. Main game terus, pegang HP terus, TikTok terus anak sekarang. Pas masuk dunia kerja, Gen Z gak punya mental. Dibentak sedikit, izin cuti healing. Gen Z di dunia kerja sekarang.
Dimarahin habis-habisan, besoknya pengunduran diri, resign. Gen Z sekarang. Semua teman-teman saya bilang gitu. Mental kerupuk, mental apa? Banyak kita menyalahkan Gen Z. Tapi ingat, siapa yang mendidik Gen Z ini? Kita yang mendidiknya. Dulu kita generasi X dan Y dididik sama bapak kita yang mereka nggak pegang HP. Jadilah kita sekarang. Masa kecil indah, diperhatiin, dimarahin, disuruh sholat, dapat petuah-petuah berharga dari orang tua kita. Sebagian dari kita ingat, masih dia punya kenangan indah sama orang tua. Saya ingat dulu ibu saya punya nasihat. Beberapa teman saya itu begitu. Saya begini kenapa? Saya ingat banget kata ibu saya. Saya pegang terus kata ibu saya. Itu jadi prinsip hidup saya. Dia punya kenangan indah berupa petuah dari ibunya. Untuk masalah ini saya pegang nasihat ibu saya. Saya gak pernah pegang. Jadi gitu. Jangan salahkan Gen Z. Anak-anak sekarang, di bawahnya lagi ada generasi Z, generasi Alpha. Ada generasi Strawberry. Mereka seperti itu karena dibesarkan oleh kita yang sekarang pegang HP. Jadi jangan mengeluh dengan generasi muda yang mental kerupuk, mental macam-macam. Karena mereka dibesarkan oleh kita-kita ini yang pegang HP semuanya. Sedangkan kita dibesarkan, dididik oleh orang tua kita yang nggak pegang HP. TV aja belum ada mungkin zaman dulu kala. Saya masa kecilnya di pelosok. Channelnya cuma TVRI. Nggak ada yang lain. Masa kecil saya di pelosok loh. Ibu saya orang tua dinasnya di pelosok. TV cuma TVRI. Nggak ada hiburan. Kurang. Nggak kayak di kota kan ada macam-macam zaman dulu kala ya. Kenapa sekarang pada kuat mentalnya, sekarang mengeluhkan mentalnya, saya aja dulu begini, saya gini kuat. Ya karena kita dibesarkan oleh orang tua yang nggak pegang HP. Merawat kita dengan kasih sayang, mendidik kita, ada waktunya, ada bondingnya, ada ngobrolnya. Kita nggak dimanja. Kita dikerasin, punya mental, jadi kita dimarahin. Generasi saya masih dipukul sama bapak saya. Saya masih dipukul sama bapak. Adik saya bedanya 5-6 tahun, udah nggak dipukul. Saya masih dipukul. Masih dipukul sama bapak. Tapi tidak ada dendam sama bapak saya, walaupun saya dipukul. Nggak ada dendam. Nggak ada sedetik pun dendam. Dididik oleh mereka nggak pegang HP. Sekarang jangan nyalahin anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang, aduh, paling di kamar doang HP. Besoknya libur begadang. Kenapa begitu anak-anak pegang HP terus, main HP terus? Kenapa? Orang tuanya juga main HP jemaah. Jadi anak main HP terus. Gen Z sekarang dirampas masa kecilnya. Kalau kita dulu main bola, bahagia, main bola, peluit terakhirnya azan maghrib baru bubar. Anak-anak perempuan main lompat tali, main apa? Bahagia. Anak sekarang apa di kamar main-main ini? Kenapa? Karena kita juga main HP. Anak-anak ya udah main HP juga. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ngajak anaknya main, nggak ngajak anaknya ngobrol. Sekalinya ngobrol pedes, nasihat, harapan, capek, jenuh, omelan. Ya males lah anak ngobrol sama orang tuanya, mending HP di kamar. Mending nge-game. Orang tuanya juga nggak motivasi, coba keluar. Orang tuanya juga tidak memfasilitasi. Kamu hobi apa, Dek? Hobi karate. Ibu masukkan ya ke eskul karate. Gitu dong. Anaknya punya kegiatan di luar. Ini nggak difasilitasi, nggak ditanya, nggak diapain, ya sudah, anak di kamar aja lah, mantep, nyaman. Dan orang tuanya pun mengaminkan, udahlah anak aman, saya juga aman, HP dulu ah. Kan begitu.
Orang tua juga sibuk. Bapaknya habis waktunya depan HP, ngapain, ngegame. Ibunya daurah semalaman nonton Korea. Pagi-pagi ngasih ngantuk. Drama Korea dihabiskan setiap episode daurah semalaman. Orang tuanya, bapaknya ngegame. Ya udah kalau begitu anaknya ya sudahlah, HP juga lah kalau gitu. HP. Kita pengen anak kita jadi hafizoh, tapi kita tidak menyisihkan waktu. Jadi itu ya ibu madrasah. Ya ibu-ibu sekarang tantangannya besar untuk mendidik anak nih. Makanya kita ingatkan lagi di sini di Muqaddimah madrasah. Kemudian juga di Muqaddimah saya menjelaskan dari judul baru ayah kepala sekolah. Nah ini yang perlu kita gaungkan. Ya jadi saya ulangin tadi, mungkin maksudnya ibu madrasah itu berarti ibu-ibu juga harus belajar agama. Ibu-ibu harus bisa tahsin. Udah menguasai tahsinul Quran, qiraah, tajwid. Karena dia yang mentalkin anaknya nanti. Mentalkin alif, ba, ta itu ibunya. Ibu-ibu semangat belajar. Qiraah, tajwid. Terkait tajwid, kalau saya pribadi tajwid sama qiraah, saya belajar sama istri malah. Lebih bagus. Saya belajar sama istri. Makhorijul hurufnya tuh saya perbaiki terus, belajar sama istri karena istri saya belajar. Kemudian istri saya ngajarin anak saya. Kemudian dibandingkan makhorijul hurufnya, ternyata lebih bagus anak saya daripada saya makhorijul huruf. Kalau saya kepengaruh berbagai macam bahasa. Jadi istri saya komentarnya tuh makhorijul, kalau nyimak itu tuh lebih bagus bacaan anak saya daripada saya, makhorijul hurufnya. Mereka yang talqin, nanti ibu-ibu belajar, harus belajar. Tajwid, tahsin, qiraah, belajar. Karena yang mentalqin alif, ba, ta, tha, itu ibunya. Madrasah. Belajar. Kemudian yang mengajarkan doa masuk WC, doa keluar WC, ibunya memang. Emang gurunya. Ibu-ibu belajar tuh. Jangan sampai ibu-ibu nggak hafal doanya. Gimana mengajarin anak? Nggak hafal doa keluar rumah, masuk rumah nggak hafal doa makan, doa setelah makan, doa kalau lupa bismillah. Itu ibu-ibu hafal, yang ngajarin ibu-ibu, gurunya. Anak-anak belajar, jangan habis waktunya dengan sosmed, dengan apa, belajar, ibu-ibu belajar. Dan bapak-bapak, ya, banyak ibu-ibu belajar yang lain, dasar-dasar fikih, wudu, sholat, ibu-ibu lah yang ngajar. Tentunya harus belajar, itulah maksud dari ibu madrasah. Ya. Demikian juga dengan bapak kepala sekolah. Nah, ini kita jelasin juga di sini, saya jelaskan. Saya bacakan di sininya. Memang benar ibu madrasah pendidikan, tapi banyak kita lupa bahwasanya ayahnya kepala sekolahnya. Justru keberhasilan pendidikan sekolah atau madrasah itu berada di pundak seorang kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Nah, ini di buku ini saya bacain ya. Tenang jamaah, kita masih muqaddimah ya. Sampai tengah malam ini. Ya. Jadi kadang kita lupa ayahnya siapa? Kepala sekolahnya, bapaknya. Justru kepala sekolah yang memikirkan program, memikirkan dua pendidikan. Pertama pendidikan untuk muridnya plus pendidikan untuk gurunya. Makanya kepala sekolah mikirkan apa kira-kira pelatihan buat guru, pelatihan micro teaching buat guru. Kan itu kan
yang mikirin siapa? Kepala sekolah. Iya enggak? Memperhatikan kualitas guru. Guru juga harus bagus ngajarnya. Guru yang macam-macam juga diperhatiin. Guru bukan pinternya doang, tapi harus bisa micro teaching. Cara ngajarin. Dan micro teaching beda-beda. Cara ngajarin anak SD beda. Cara ngajarin anak SMA beda. Itu kan pikirannya kepala sekolah, tugasnya kepala sekolah. Program-program kurikulum terbaik. Nah, ini sama juga untuk pendidikan anak, ayah kepala sekolahnya. Memperhatikan pendidikan anak plus pendidikan istrinya. Memfasilitasi. Istrinya didorong, belajar tahsin nak. Dek, belajar tahsin dek. Neng, mbak, bukan mbak ya, neng berarti ya. Dek, di sini apa sini? Dek ya. Belajar tahsin dek. Entar abi daftarin. Belajar tahsin, belajar tajwid. Entar abi daftarin. Tiap sore abi antarin deh. Tak jemput lagi. Kan begitu tuh. Memfasilitasi istrinya untuk belajar. Nanti istri ngajarin anak kita. Kepala sekolah nih. Dan ini mungkin yang perlu kita gaungkan. Karena selama ini yang digaungkan itu aja. Ibu madrasatul ula. Ibu madrasatul ula. Tapi lupa lanjutannya. Ayah kepala sekolah. Artinya juga ayah juga memperhatikan pendidikan. Bahkan sebenarnya tanggung jawab yang paling berat kan kepala sekolah. Kalau ada apa-apa dengan sekolahnya, dinas itu manggilnya kepala sekolah. Ada kasus pencabulan di pondok, dipanggil tuh kepala pondoknya, bukan gurunya. Ada kasus perundungan, pembulian di universitas, di apa? Dipanggil dekannya. Dipanggil kaprodinya. Bukan dosennya, bukan ini gurunya dipanggil, kaprodinya dipanggil. Mempertanggungjawabkan. Perundungan, pembulian misalnya gitu. Sama juga pendidikan anak ini yang pertama ditanya sama Allah ya bapaknya duluan. Yang ditanya dulu, yang lebih berat tanggung jawabnya. Jadi harus memikirkan jemaah. Dan konon ini ada kalau kita googling jemaah. Kita googling, kita searching. Ternyata Indonesia urutan pertama fatherless. Apa fatherless jemaah? Fatherless. Negara tanpa ayah. Padahal Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Negara Islam. Yang ajaran Islam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Ayat tadi semua kita hafal ya. Semuanya hafal ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hafal ya. Ternyata tafsirnya, saya bacakan tafsirnya ayat ini jemaah. Ibnu Katsir membawakan tafsir dari Ali bin Abi Thalib. Tafsir ayat tadi adalah addibuhum wa allimuhum. Bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Addibuhum wa allimuhum. Caranya adalah adib, ajarkan mereka adab-adab. Sopan santun, permisi, maaf, sopan. Addibuhum, ajarin adab dulu. Baru wa'allimuhum, baru ajarkan ilmu. Sebagian ulama mengatakan adab dulu baru ilmu. Supaya mereka nanti punya ilmu terus nggak beradab nanti. Ajarkan. Itu tafsir ayat tadi tuh. Disuruh mengajarkan. Ajarkan. Dan itu perintahku anfusakum wa ahlikum naro itu perintah untuk bapak. Untuk ayah. Jadi jangan sampai kita lupa para jamaah sekalian.
Ya, ayah kepala sekolah. Jangan sampai fatherless, negara tanpa ayah. Ayah nggak punya peran sama sekali dalam pendidikan. Udah serahkan ke ibunya 100%. Apalagi ada ikhwan bilang tujuan saya nikah sama ahwat ngaji itu ya supaya dia didik anak saya. Kemudian ahwat-ahwat mengatakan hello gitu ya. Salah. Nggak cukup pendidikan semuanya dua-duanya. Ya. Itu maksud dari ayah kepala sekolah. Kita lanjutkan para jamaah, masih muqaddimah, tenang jamaah, santai insyaallah ya. Muqaddimah halaman 4 Romawi. Nih. Kemudian di muqaddimah ini saya sampaikan setelah tadi amanah pendidikan, ibu madrasah, ayah kepala sekolah, kemudian penjelasan curhat. Di 4 Romawi saya jelaskan bahwasanya menyadarkan kita. Di muqaddimah ini kita menyadarkan baik saya pribadi maupun kita semua bahwasanya barang atau kita sebut harta paling berharga di muka bumi kita nih anak jemaah. Anak. Yang paling berharga tuh anak jemaah. Dan paling bahagia tuh ya sama anak memang. Paling bahagia. Apalagi anak-anak masih kecil. Para jamaah, saya kalau safar seperti ini 2-3 hari, saya tuh yang nggak kuat itu kalau video call sama anak-anak, nggak kuat saya jamaah, kangen. Yang paling kecil 6 bulan, aduh kangen banget, nggak kuat kalau video call. Yang 5 3 tahun, yang keempat 4 tahun, nggak kuat kalau video call, kangen. Pengen cepat pulang, ngumpul sama mereka. Itu kebahagiaan memang. Harta saya paling bahagia itu anak-anak. Makanya saya sering bilang nih, kok kuat ya pisah sama anak 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Dalam hati saya bertanya-tanya, kuat banget mentalnya. Bisa pisah sama anak. Kalau saya nggak kuat ya, Pak. Kangen. Ya. Itu harta paling berharga kita. Ya. Harta berharga, apalagi pulang kerja, itu pulang baru buka pintu tuh anak-anak langsung lari, Assalamualaikum, ini langsung dipeluk. Apalagi pulang safar ini saya buka pintu tuh anak-anak langsung gitu peluk gitu. Oh, udah hilang capek, hilang apa gitu. Senang, Pak. Ya. Ini di muqaddimah yang ini disampaikan anak itu harta yang paling berharga. Ya. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anak kita. Harta paling berharga dan kebahagiaan utama. Ya. Jadi teringat anak, saya punya anak 3-4 tahun itu dia nggak bisa tidur kalau saya nggak bacain buku. Umur 3-4 tahun itu pasti nagih. Pas tidur dia ambil buku, bacain katanya. Bacain sambil garuk punggung. Bacain sambil garukin punggung baru dia tidur. Yang 3-4 tahun itu. Dia begitu. Nah, itu yang bikin kangen. Jadi mereka harta paling berharga kita ya. Nah, kalau tahu bahwa anak itu sebagai harta paling berharga dan memang berharga benar, yang masih muda, yang sibuk lalai, tidak perhatikan anaknya, mungkin dia nggak merasakan. Tapi mohon maaf ini ya, ketika sudah tua 67 tahun baru dia ngerasa anak itu harga paling berharga. Setelah tua, renta, terkena berbagai macam penyakit, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, nggak bisa makan, gigi udah habis, lidah udah mati rasa, kaki nggak kuat, pacaran lagi sama istrinya berdua di rumah, anak udah pergi, baru itu. Coba tanya deh,
Ngobrol-ngobrol sama mereka 60 yang 70 itu, baru dia merasakan anak yang paling berharga. Baru kerasa berharganya anak itu. Jangan sampai kita nyesel, jemaah. Berharga. Saya ngobrol dengan orang tua, satunya 60 sekian, satunya mau 70. Anaknya 5, dia bilang kurang nih anak nih katanya nih. Kurang 5 aja sepi kita di sini. Satunya kota sana, kota sini sepi. Sekarang tinggal berdua doang di rumah. Tinggal berdua di rumah. Sepi. Jangan menyesal ya. Baru kerasa berharganya anak di umur segitu nanti. Dia merasa sepi. Kalau mau buktikan silahkan, saya sudah banyak ngobrol-ngobrol sama yang umur segitu. Yaitu ngobrol-ngobrol itu supaya saya dapat nasihat juga. Coba sekali-sekali jamaah ngobrol deh sama yang 60-70 tuh. Sepi. Ya. Baru merasakan berharganya anak, harta paling berharga tuh. Ya. Itu baru bicara masa tua, belum kita bicara kalau kita sudah di bawah tanah nanti. Siapa yang kita harapkan doanya? Siapa jamaah? Anak lah. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Yang kita harapkan dikirim terus pahala. Anak. Jangan sampai kita terlambat menyesali berharganya anak. Ketika sudah tua nanti. Kenapa? Kalau sudah tua nanti jemaah, itu kehidupan udah nafsi-nafsi. Cuma kita sama pasangan aja. Teman udah nggak ada. Teman yang lain nggak bisa diajak keluar lagi. Sama-sama sakit, sama-sama encok, ada yang stroke. Ada yang kena serangan jantung, ada yang apa, nggak ada lagi. Semua sibuk dengan penyakitnya masing-masing, udah tua itu. Nggak kayak sekarang masih muda, main bola kayak kita tadi ya. Jalan-jalan, kajian, ini hiking, healing, naik gunung. Teman-teman masih muda, kalau sudah tua nggak ada nanti. Saya pernah nanya tuh, ini dulu temannya mana? Udah sama-sama sakit semuanya, sibuk. Atau sebagian sudah sibuk sama anak cucu, nggak ada lagi, sepi, tempat ngobrol, tempat keluar, nggak ada, teman pada sakit semua, saudara juga sama, sudah sibuk. Sekarang sisa siapa? Sisanya siapa? Tinggal anak-anak, udah. Tinggal anak-anak. Ya. Nanti silakan tanya jamaah ya, yang 60-70 tahun, ada yang cerita, tidak ada yang paling bahagia bagi saya itu kalau anak-anak saya ngumpul ke rumah, datang bawain anak cucu, itu kebahagiaan yang dinanti-nanti. Anak-anak datang, bawa anak cucu main ke rumah saya. Makanya sepuh-sepuh kita nih paling bahagia tuh lebaran. Lebaran tuh paling bahagia mereka. Karena datang semua anaknya ngumpul, cucu-cucunya ngumpul, itu paling bahagia tuh sepuh-sepuh kita ini. Tanya aja mereka deh. Tanya. Bahagia itu mereka tuh. Ya. Begitu juga dikubur nanti sama. Karena di buku ini saya tulis juga. Karena yang paling mengingat kita dan yang paling ikhlas mendoakan tuh anak-anak aja mah. Ya. Karena kalau kita wafat duluan, ya, pasangan kita ya sama-sama udah wafat. Saudara kita sibuk juga. Teman-teman lupa. Teman-teman lupa gitu. Coba kita ingat-ingat, kita punya teman nggak? Teman pengajian yang dulu wafat duluan. Berapa kali kita doain? Coba sekarang ingat, ada nggak jamaah kita, teman akrab kita, teman masjid kita yang udah wafat duluan, ada nggak jamaah?
Ada? Kita ingat nggak doain mereka? Maka yang paling terakhir ya udah anak. Yang paling terakhir yang kita harapkan di kubur nanti, yang datang doanya memberikan pengerangan kubur, anak. Yang pertama, kalau anak nggak punya kenangan indah sama kita, nggak akan didoain, nggak ingatnya. Kalau anak nggak punya kenangan indah, dia nggak ingat kita untuk mendoakan. Tapi kalau punya kenangan indah, dia doa. Jalan-jalan, dia sama anak kita sama istrinya jalan-jalan ke pantai, dia ingat dulu sering bawa-bawa ke pantai, ingat bapaknya sudah meninggal, langsung dia doain. Rabbik firli, oh dulu bapak saya sering bawa ke sini, dia langsung doain. Rabbik firli walidayya. Ada masalah apa? Tiba-tiba dia ingat petuah ibunya. Seumur hidup kamu tuh begini ya. Ingat kata ibu baik-baik. Pegang prinsip ini untuk hidupmu. Dia ingat terus. Tapi ibunya udah meninggal, langsung dia Rabbik firli walidayya. Dikirim doa langsung. Kirim doa. Karena ada kenangan indah dan bonding. Dia lagi ngapain keinget. Dan kemudian para jamaah ya, kalau kita syarah doa tersebut, kalau kita ingat apa sih doanya jemaah? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ini perhatikan doa ini jamaah. Pertama, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, sayangi mereka. Lanjutannya apa? Sayangi mereka sebagaimana menyayangi aku ketika kecil. Lihat jamaah nih, doa tadi itu bahasanya, kalau bahasa Arab ada masyrutnya, syartun wa masyrut. Jadi doa tadi itu ada syaratnya. Kalau bahasa Arabnya itu syartun wa masyrut. Yaitu apa? Sayangi mereka berdua sebagaimana menyayangi aku ketika kecil. Ada kata-kata kamanya, sebagaimana. Dan di sini pun doa ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di, saya bacaan di sini. Ini syarah ulama nih ya. Di buku ini. Saya bacakan, jazaan ala tarbiyatihima iyyaka sogiron wa fuhima hadza annahu kullama isdadati tarbiyatu isdadatil haq. Yaitu penjelasan kama tadi sebagaimana, maksudnya adalah balasan dari tarbiyah pendidikan ketika anak kecil. Dan dipahami dari doa tersebut, setiap bertambah tarbiyahnya, bertambah jugalah doanya. Dan sebaliknya mafhum mukhalafahnya, kalau tarbiyahnya berkurang, berkurang juga doanya. Jadi misalnya ada anak, pas kecil ditelantarkan, nggak pernah dapat perhatian, orang tuanya sibuk sendiri, nggak dapat petuah, nggak dapat pendidikan terbaik, nggak pernah disayangi ketika kecil. Kemudian anak berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia menyayangi aku ketika kecil. Doanya anak naik sampai langit. Anaknya soleh. Tapi ketika Allah mengabulkan, ternyata sayangi dia sebagaimana menyayangi aku ketika kecil loh. Seolah-olah doa anak naik. Doanya sudah sampai langit. Tapi maksudnya anak, ya Allah sayangilah mereka sebagaimana menyayangi aku ketika kecil. Tapi aku nggak disayang, nggak dikasihani, nggak diapain loh. Bagaimana caranya dikabulkan kalau gini? Doa anak naik ke langit sampai. Tapi bagaimana Allah ngabulkan? Karena syartunnya begitu, syaratnya sebagaimana menyayangi aku ketika kecil. Seolah-olah anaknya pengen bilang aku nggak pernah disayang, nggak pernah diperhatiin, ditelantarkan. Kan gitu. Itu syarah dari doa itu. Doa sederhana yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hafal semuanya. Di mana-mana diajarkan di Indonesia ini. Doa itu. Tapi ada penjelasan dari saya bacakan ulama tadi. Ada penjelasannya.
Jangan sampai doa naik ke langit nggak dikabulkan. Bagaimana Allah mengabulkan? Syaratnya begitu. Allah kabulkan sesuai dengan syaratnya. Ustadz, masuk waktu tanya jawab, azan 15 menit lagi. Waduh, tampaknya gede, dicukupkan nih jamaah. Padahal mukadimah belum habis. Ini gimana jamaah? Nggak boleh ngelanjutin. Tanya jawab, mukadimah belum habis. Ya beginilah kalau membahas buku curhat jamaah ya, insyaallah. Terakhir di mukadimah. Terakhir nih, terakhir aja ya. Di mukadimahnya terakhir. Saya loncatin langsung sama yang paling yang terakhir deh. Di terakhir mukadimah ini saya menukilkan pepatah Arab dari kitab Tarbiyatul Abna Ibnul Qayyim. Ini di mukadimahnya yang terakhir saya menukilkan pepatah Arab yang dinukil oleh Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah. Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah dalam kitab beliau Tarbiyatul Abna, pendidikan anak. Saya bacakan ini sebagai penutup materi ya. Saya bacakan. Laisal yatimu manintaha abawahu minal hamil hayah wa khallafahu dhalilan. Innal yatima huwallazi talqalahu umman takhallat au aban masgulan. Pepatahnya bagus jemaah. Beliau sebutkan laisal yatim, bukanlah anak yatim yang bapaknya meninggal. Bukanlah anak yatim yang bapaknya meninggal. Kemudian meninggalkan dia dalam keadaan zalilan, dalam keadaan hina. Bapaknya meninggal tapi nggak punya warisan, miskin, nggak ada apa-apa. Bukan itu anak yatim katanya. Innal yatima, sesungguhnya anak yatim adalah huwallazi, anak yang dia talqalahu umman, dia menjumpai ibunya takhallat, dia menjumpai ibunya super sibuk, menjumpai ibunya sibuk sendiri, dan wa'aban maskulan, dan menjumpai bapaknya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Itulah anak yatim. Jadi anak yatim dibilang nih bukan yang bapaknya meninggal kemudian nggak ninggalin harta. Tapi anak yatim adalah udah ibunya sibuk sendiri, ya, bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk sendiri di rumah, bapaknya sibuk kerja terus, keluar rumah. Itulah anak yatim. Para jamaah, jangan sampai anak kita jadi anak yatim. Jangan sampai. Kenapa Ibnul Qayyim menyebutkan anak yatim di sini? Karena anak yatim itu sedih jemaah. Sedih anak yatim. Mereka nggak dapat perhatian. Dan itulah kenapa Nabi dikasih ujian dengan keyatiman piatu. Ujian terberat Nabi. Makanya Nabi ketika menjelaskan idza turidu antalin qalbak famsah ra'sal yatim atimil miskina wamsah ra'sal yatim. Katanya Nabi, kalau kamu pengen melembutkan hati, kasih makan orang miskin dan belai kepalanya anak yatim. Dan para ulama menjelaskan ketika Nabi menjelaskan hadis ini, beliau mengeluarkan dari hati yang paling dalam. Kenapa beliau merasakan jadi anak yatim piatu? Sehingga ketika beliau dielus kepalanya oleh orang lain yang sayang sama dia, dia merasakan curahan kasih sayang luar biasa yang tidak didapatkan dari bapak sama ibunya. Itu penjelasan ulama terhadap doa tadi, ayat sarah tadi. Nabi mengeluarkan hadis ini dari hati yang paling dalam. Wamsah ra'sal yatim, elus kepalanya. Ya, elus kepalanya, penuhi itu dia pengen beras, pengen apa. Karena anak yatim sedih. Nggak kebayang saya meninggal anak saya pikir anak saya masih kecil, siapa yang kasih makan, siapa yang apa. Anak yatim. Nah, jangan sampai anak kita jadi yatim sebagaimana sini. Anak kita jadi yatim. Demikian para jemaah ya, mau saroh mau qadimah buku ini insyaallah. Kapan-kapan kita lanjutin lagi kalau saya ke Semarang lagi ya. Kita masuk daftar isi. Ini saya sudah kena peringatan. Ya, azan 15 menit lagi. Ternyata sebentar lagi. Baik, kalau gitu kita masuk tanya jawab insyaallah. Ya, ini tanya jawab jamaah, mudah-mudahan kita bisa jawab.
Ya, berapa? 10 menit jamaah, 2 pertanyaan aja berarti ya. Insyaallah. Ada berapa pertanyaan? Coba kita cari yang paling mewakili mungkin ya. Iya, ini ada pertanyaan, kenapa ibu disebut Madrasatul Ula? Ya, karena dalam hadis tadi ya, saya belum sampaikan lengkap hadisnya. Karena ada hadisnya tadi, hadis dari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lanjutan hadisnya itu, potongannya, wal mar'atu mas'ula ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladiha. Dan perempuan itu dia sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Nah, disinilah diambil ibu sebagai Madrasatul Ula. Kalau bapak tadi keseluruhan. Kenapa dakwah kepada keluarga dekat lebih diutamakan daripada dakwah kepada orang lain? Pertama tadi dalilnya. Dalilnya wa anzir asyiratakal aqrabin, kemudian dalil logika. Di mana-mana kita perbaiki internal dulu baru eksternal kan gitu. Dalil logika semuanya. Kalau perbaiki negara kita dulu baru orang lain. Kan gitu. Kalau mau ramaikan masjid kita dulu baru mikirin masjid orang lain kan gitu. Kalau kita punya perusahaan ya perbaiki perusahaan dulu baru orang lain. Ini dalil logika, di mana-mana ya internal dulu diperbaiki baru eksternal kan gitu. Ini jawaban kenapa dakwah kepada orang dekat dulu. Anak istri dulu, orang tua dulu dan sebagainya. Ya itu ya insyaallah ya. Oke, kita cari pertanyaan yang mepet-mepet sama tema ya. Karena tinggal satu nih bingung milihnya. Oke. Oke, ini iya ini aja deh kalau gitu ya. Tegas pada anak usia 7 tahun. Dalam hal apa saja? Bagaimana saya membedakan tegas dan galak? Usia 7 tahun. Saat ini tegas, anak mengatakan galak. Apakah ada hukuman kepada keluarga apabila melanggar? Iya. Ini kalau kita bicara pendidikan anak, Islam udah ngajarin jemaah. Dan kita harus belajar sebenarnya. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam hadis, dalam buku tadi, dalam bukunya Ibnul Qayyim, Tarbiyatul Abna, kemudian dalam beberapa buku beliau lagi, Tufatul Maulud, itu diajarkan ini dalam Islam ada hadisnya. Mendidik anak sesuai dengan fase dan umur. Itu cara mendidiknya beda. Cara mendidiknya beda. Jadi dari hadis muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Di situ ada pembagian fase pendidikan. Yang ini beda metode pendekatannya. Jadi secara umum pendidikan anak itu ada fasenya. Pertama fase 2 tahun, kemudian 2 tahun, ada pertama 0 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ini ada fase-fasenya dan ini ada hadis-hadisnya. Dan setiap pendekatannya beda-beda. Kapan harus tegas, kapan nggak boleh dimarah. Contoh misalnya untuk menjawab pertanyaan ini. Contoh misalnya ini tanya 7 tahun. Kalau 7 tahun ke bawah,
Ini disebut dalam fase pendidikan anak namanya fase goiru mumayyiz. Jadi ada fase rodoah, fase tufulah, habis itu goiru mumayyiz, fase murahaqah, fase balik. Ini cumanya cara pendidikan yang beda-beda, pendekatannya beda-beda. Contoh yang ini pertanyaannya aja ya. Kalau dia di bawah 7 tahun, ini disebut namanya fase goiru mumayyiz. Fase di mana anak belum bisa membedakan baik dan buruk secara sempurna. Ini diambil dari sarah hadis tadi. Mur auladakum bisolah, muru auladakum bisolah wahum abna'us sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat usianya 7 tahun. Kenapa di atas 7 tahun diperintahkan? Karena setelah 7 tahun dia disebut mumayyiz. Mumayyiz bisa membedakan baik dan buruk, perintah larangan dengan sempurna. Makanya baru disuruh perintah sholat. Itu penjelasan ulama. Berarti kalau di bawah 7 tahun, dia goiru mumayyiz, kebalikannya. Belum bisa dengan sempurna membedakan baik dan buruk, mana larangan, mana perintah. Nah, sehingga penjelasannya kalau di bawah 7 tahun, anak nggak boleh dimarah sedikit pun. Dimarah dengan tegas. Banyak-banyak dikasih uzur. Kenapa? Karena belum bisa membedakan baik dan buruk secara total. Belum bisa membedakan mana perintah, mana larangan secara total. Ini metode pendidikan. Anak di bawah 7 tahun banyak-banyak kasih uzur. Nggak boleh diomelin, nggak boleh ini, marah jalan paling terakhir. Pelan-pelan kita nasihatin baik-baik. Kayak begitu. Sedangkan 7 tahun, kita boleh marahin tapi tidak boleh kasih hukuman yang berat. Kan itu ada metode pendidikannya. Kayak gitu. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan ini, ya ini perlu satu sesi lagi, bener satu sesi lagi. Kapan-kapan kalau kita datang ke Semarang lagi. Ini ada PR, kita nyelesain buku ini sama bahas itu ya. Saya punya buku e-book gratis, nanti minta ke jamaah 30 kaedah pendidikan. Itu saya punya e-booknya gratis nanti, dan itu ada program belajarnya. Di situ saya jelaskan tentang fase-fase pendidikan anak. Rodoah, tufulah, goiru mumayyiz, fase murahaqah, balik. Semuanya ada metode pendidikan dan pendekatannya beda-beda. Nggak sama semuanya. Itu ya. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan saya pribadi, para jamaah, kita sama-sama bisa menjadi orang tua yang baik, bisa mengemban amanah pendidikan anak, bisa menjawab pertanyaan hisab dari Allah di hari kiamat terkait dengan amanah pendidikan anak kita. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pengen bagiin buku ini. Coba ada yang angkat tangan. Ya, sekolah. Bonus. Ya. Oke, kita cukupkan, silakan para jamaah.